Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah tragedi yang mengerikan yang pernah terjadi di negara Norwegia pada tahun 2019 silam. Di mana ada seorang pemuda yang melakukan penembakan di sebuah masjid yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun untungnya aksi teror itu berhasil digagalkan oleh dua orang pria lansia yang merupakan jamaah masjid tersebut. Dan ketika pelaku berhasil dibekuk, diketahuilah kalau sebelum melakukan serangan teror itu, sang pelaku ternyata sudah terlebih dahulu mengeksekusi adiknya sendiri di rumah orang tuanya. At a mosque near Oslo has denied the allegations that he carried out an act of terrorism and murdered his stepsister. Apa motif pelaku melakukan semua kejahatan ini dan bagaimana kronologi lengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di pinggiran kota Oslo, Norwegia, lahirlah seorang lelaki bernama Philip Manshaus pada tanggal 29 Agustus tahun 1997. Dan saat kasus ini terjadi, dia sudah berusia 22 tahun. Philip tinggal di sebuah rumah yang terletak di daerah wilayah Bærum bersama kedua orang tuanya dan juga seorang nenek. Tidak ada informasi tentang identitas dari seluruh keluarganya ini, namun diketahui saat Philip berusia sekitar 4 tahun, orang tuanya memilih untuk bercerai. Dan tak lama setelah bercerai, ibu kandung Philip memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Lalu masih di tahun yang sama, neneknya juga ikut menyusul ibunya dengan cara yang sama. Alhasil, kejadian tersebut pun menjadi sebuah trauma untuk Philip, meskipun usianya di saat itu masih sangat kecil. Tak lama setelah tragedi mengerikan itu, ayah Philip memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang wanita bernama Ellen Illy Hansen. Ellen ini merupakan single parent yang telah mengadopsi seorang putri cantik dari negara Tiongkok. Sang putri bernama Johanny Zangjia Illy Hansen. Saat diadopsi, Johanny masih berusia 9 bulan. Semenjak orang tua mereka menikah, Philip dan Johanny resmi menjadi saudara tiri. Meski Philip lebih tua 5 tahun dari Johanny, keduanya tumbuh bersama sebagai adik dan kakak yang sangat akrab. Saat memasuki usia remaja, Johanny memutuskan untuk mengambil jurusan komunikasi dan media di bangku SMA-nya. Semasa sekolah, dia telah memiliki seorang pacar jarak jauh yang berasal dari negara Portugal. Kepada pacarnya, Johanny pernah bercerita kalau dirinya sangat ingin menjadi seorang jurnalis. Oleh sebab itulah, dia sering meliput tentang kegiatan sekolahnya, membuat film dokumenter dan juga turut aktif membahas isu sosial seperti contohnya protes Hong Kong. Selain itu, dia juga memiliki pertemanan yang sehat. Bagi teman-temannya, Johanny digambarkan sebagai sosok gadis yang bijaksana, peduli, dan penuh rasa ingin tahu. Sementara itu berbeda dengan Philip. Philip memilih menempuh pendidikan di Fosen Folkehøgskole, sebuah sekolah menengah ke atas di Norwegia. Sekolah jenis ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Di sekolah tersebut mereka lebih menekankan pada eksperimen diri, seni, kebebasan berekspresi, dan juga pengembangan diri. Lingkungan sekolah itu kerap kali menjadi tempat bagi remaja Norwegia untuk mengeksplorasi minat, gaya hidup, dan juga identitas mereka sebelum mereka menentukan arah hidup mereka yang lebih mapan. Dan di sanalah Philip dikenal sebagai sosok yang sering mengubah-ubah gaya hidupnya. Dia pernah mencoba berbagai hal ekstrim hanya untuk kemudian meninggalkannya, sehingga membuat orang di sekitarannya melihat Philip sebagai pribadi yang mudah terpengaruh tren, tapi tidak pernah menemukan jati diri yang stabil. Menurut kesaksian teman dan keluarganya, masa remaja Philip penuh dengan fase-fase yang singkat. Dia sempat menjadi pengguna narkotika jenis LSD. Pada usia 15 tahun, dia pernah mengalami kecelakaan mobil saat berada di bawah pengaruh narkotika tersebut. Tak lama pulih dari kecelakaan, Philip masuk ke dalam sebuah komunitas emo Oslo. Di fase tersebut, dia menunjukkan identitasnya dengan berpakaian serba hitam dan juga bergabung ke aliran musik serta gaya hidup yang sangat muram. Dan bahkan di dalam komunitas itu, dia sempat menjalin hubungan sesama jenis yang kemudian berakhir dalam waktu singkat. Semua fase ini menunjukkan pola yang sama, yaitu Philip mudah terpengaruh, cepat bosan, lalu mencari identitas baru.
Kemudian pada tahun 2017, Philip semakin banyak menghabiskan waktunya sendirian. Dia mulai terlena dalam internet, terutama di forum-forum daring dan juga YouTube. Dia mulai membaca dan mendengarkan teori konspirasi, konten supremasi kulit putih, hingga sampai ke propaganda neo-Nazi. Lambat laun topik yang dia bicarakan dengan teman-temannya hanya tentang kebencian saja. Dia mulai menganggap dirinya adalah seorang antisemit dan juga anti-imigran. Semua sikap Philip ini seketika membuat teman-teman dekatnya mulai menjauhi dirinya. Secara perlahan, Philip kehilangan lingkaran sosial di dunia nyata dan dia menggantikannya dengan komunitas ekstremis yang ada di online. Tak hanya teman-temannya, keluarganya pun juga ikut mulai merasakan perubahan atas perilaku Philip ini. Saat makan malam, Philip sering berbicara lantang tentang kebenciannya terhadap Yahudi, Muslim, dan juga imigran. Bahkan sebagai seorang penganut Kristen, dia mulai memandang agama Kristen itu bukan lagi dari sisi spiritual, tapi sebagai simbol identitas kulit putih yang ingin dia pertahankan. Selanjutnya beralih pada tanggal 15 Maret tahun 2019. Seluruh dunia dikejutkan dengan berita seorang teroris menyerang sebuah masjid yang terletak di Christchurch, Selandia Baru. Pelaku serangan tersebut bernama Brenton Tarrant dan akibat dari serangan itu, 51 orang muslim tewas seketika saat sedang beribadah. Lalu di samping itu, bagi seorang Philip ini bukanlah sekedar tragedi saja. Philip menonton video serta membaca manifesto si teroris melakukan serangan tersebut. Dan detik itu juga, Philip tiba-tiba saja merasa terpanggil. Lalu singkat cerita, di awal bulan Agustus tahun 2019, setelah membaca manifesto milik teroris Brenton Tarrant, Philip mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dia tak bisa tidur selama beberapa hari, seolah dia menemukan tujuan baru dalam hidupnya, yaitu melanjutkan perang ras yang sangat dia yakini. Di hari itu dia menuliskan manifestonya sendiri. Dia memusatkan rencananya pada 2 tujuan, yaitu mengeksekusi Johanni adiknya yang dianggap bukan ras Nordik, dan kemudian menyerang sebuah masjid yang terinspirasi dari Brenton Tarrant. Setelah membuat rencananya, dia kemudian membeli sebuah rompi anti peluru secara online. Barang itu dikirim ke rumah dan sempat kepergok oleh Johanni. Namun, Philip tetap berhasil menyembunyikannya. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2019, Johanni menuliskan beberapa pesan kepada teman-temannya di grup Discord. Dia mengatakan kalau dirinya semakin merasa takut dengan perubahan sikap kakaknya. Kakaknya semakin membenci dirinya dan bahkan sang kakak tidak lagi memanggilnya dengan sebutan nama, melainkan dengan sebutan monyet. Dia juga menjelaskan kalau dia sempat melihat kamar kakaknya yang tampak seperti altar Nazi dengan tempelan artikel-artikel teroris dan juga peperangan. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 9 Agustus tahun 2019, Johanni kembali mengirimkan sebuah pesan, namun kali ini kepada pacarnya di Portugal. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini, "Ayahku berbicara dengan ibuku tentang Philip." Lalu esok harinya, Philip langsung menurunkan artikel-artikel mengerikan itu dari dinding kamarnya. Dia mencoba berbahasa basi meminta maaf, namun aku sangat mengetahui dia pasti tidak tulus melakukan hal itu. Dugaan adiknya itu benar saja. Faktanya Philip sedang menyempurnakan rencana jahatnya. Dan di malam harinya, Philip membuat sebuah akun Facebook untuk melakukan live streaming saat melancarkan aksinya nanti. Kemudian berlanjut keesokan harinya, tepatnya di tanggal 10 Agustus tahun 2019, Philip bersiap menjalankan aksinya. Saat itu waktu menunjukkan siang hari. Rumah keluarga Philip hanya terdapat ibu tiri dan juga adiknya Johanni. Lalu setelah beberapa lama menunggu, Philip mengetahui kalau ibunya baru saja pergi dari rumah dan adiknya sedang berada di kamar. Philip kemudian berjalan ke sebuah lemari senjata api milik ayahnya. Dia sudah lama mencari tahu cara mengakses ke lemari tersebut. Saat itu dia mengambil 3 senjata sekaligus dengan jenis Rifle Mauser Swedia, Shotgun Double Barrel, Remington 22 Long Rifle. 2 senjata dia letakkan di kamarnya untuk sementara. Lalu tanpa berlama dia langsung berjalan ke arah kamar Johanni dengan membawa senjata Rifle Mauser Swedia. Sesampainya di depan kamar, ternyata pintu kamar itu tidak terkunci. Philip langsung menerobos masuk dan seketika berhadapan dengan Johanni yang sedang tiduran bermain handphone di atas kasur. Melihat Philip masuk dengan senjata api, sontak membuat Johanni terkejut dan berteriak.
Di samping itu, Philip tak ragu lagi untuk melakukan aksi jahatnya. Melihat Johanny berteriak, seketika membuatnya langsung mengarahkan senjata api tersebut dan langsung menembak Johanny sebanyak beberapa kali. 2 tembakan mengenai dada dan 1 tembakan mengenai tepat pada bagian kepala. Serangan itu terjadi begitu cepat, membuat Johanny tak dapat mengelak. Dalam sekejap, peluru menembus bagian vital Johanny, dan akhirnya Johanny yang baru berusia 17 tahun tewas di atas kasurnya. Kemudian setelah memastikan Johanny tak lagi bernyawa, Philip kembali ke kamarnya. Tidak ada informasi mengapa tak ada seorang pun yang mendengar atau mencari tahu dari mana asal suara tembakan tersebut. Namun jika sekilas dilihat, rumah keluarga Philip ini tidak memiliki banyak tetangga dan mungkin kawasan tersebut memang kawasan yang sangat sepi. Lalu ketika Philip telah berada di dalam kamarnya, Philip kemudian menyalakan komputer dan mencoba terhubung ke forum komunitas ekstremisnya. Dia kemudian memposting sebuah tulisan dengan menyebutkan nama aslinya secara terang-terangan dan isi tulisannya kurang lebih seperti ini. Baiklah Kuber, ini giliranku. Aku telah terpilih oleh Saint Steren. Kita harus mengakhiri perang ras di dunia nyata. Kata Kuber mungkin adalah panggilan orang-orang di forum tersebut. Sementara Saint Teren sudah jelas merujuk kepada teroris Selandia Baru yang bernama Brenton Tarrant. Selain tulisan, Philip juga mengunggah beberapa foto dirinya sambil memegang senjata. Dia bahkan menyertakan link live streaming Facebooknya. Namun baru diketahui setelahnya, streaming tersebut tidak bisa ditonton karena saat Philip melakukan aksinya nanti, streaming itu terputus dari koneksi internet. Kemudian setelahnya, Philip bersiap untuk melakukan rencana keduanya di hari itu juga. Philip bergegas mengambil rompi anti peluru dan juga helm yang telah dilengkapi kamera GoPro, serta juga ketiga senjata api sebelumnya yang telah diisi dengan amunisi penuh. Lalu dia masuk ke dalam mobilnya dan berangkat menuju ke sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Nur Islamic Center yang terletak di wilayah Bærum, Norwegia. Masjid itu tidak dipilih secara random, tapi sudah menjadi targetnya sedari awal. Philip ingin mengikuti jejak Brenton Tarrant yang juga menyerang masjid bernama Al-Nur di Selandia Baru. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan beberapa jam, Philip tiba di Masjid Al-Nur. Dia memarkirkan mobilnya sembarangan tempat dan turun menuju pintu utama masjid dengan membawa 1 senjata api. Saat itu untungnya ibadah salat zuhur telah selesai dilakukan dan para jamaah sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun di dalam masjid masih ada 2 orang pria lansia yang sedang duduk berbincang bersama. Kedua pria itu bernama Muhammad Rafiq berusia 65 tahun dan juga Muhammad Iqbal berusia 77 tahun. Lalu kembali ke sisi Philip tidak mengetahui masjid itu telah sepi. Dia kemudian mendapati kalau pintu utama masjid dalam keadaan terkunci. Oleh sebab itulah, dia langsung mengangkat senjatanya dan mulai menembaki pintu hingga menjadi hancur. Setelah menghancurkan pintu, Philip akhirnya berhasil masuk ke dalam masjid. Begitu di dalam, tanpa melihat keadaan sekitar, Philip langsung menembaki lagi ke sembarangan arah. Dan ternyata tidak ada seorang pun targetnya berada di sana. Karena sebelumnya, saat Philip melepaskan tembakan pertama pada pintu, kedua jamaah di dalam tadi sudah bersembunyi lebih dulu di ruangan dalam masjid saat mereka terkejut dengan serangan mendadak itu. Kemudian salah satu jamaah bernama Rafiq menunggu momen yang tepat untuk dapat menghentikan aksi Philip. Rafiq ini diketahui merupakan seorang pensiunan Angkatan Udara Pakistan yang sudah lama menjadi dewan di masjid tersebut. Oleh sebab itulah dia mencoba memberanikan diri untuk melawan pelaku. Ketika Philip tak lagi menembak, Rafiq dari belakang langsung menerjang Philip hingga membuat Philip terjatuh ke atas sajadah. Melihat kesempatan itu, Rafiq langsung menindih tubuh Philip dan terjadilah pergulatan di antara keduanya. Rafiq mencoba merebut senjata dari tubuh Philip dengan cara mencongkel mata Philip, dan begitu berhasil, Rafiq langsung menjauhkan senjata tersebut. Lalu beberapa detik kemudian, Iqbal menyusul untuk menolong. Dia kemudian mengambil kembali senjata tersebut dan langsung menghantamkannya ke wajah Philip. Hantaman itu dilakukan beberapa kali hingga membuat hidung serta matanya mengeluarkan cairan merah. Dan cairan itu bercucuran ke beberapa bagian sajadah masjid. Saat pukulan itu dilakukan tanpa henti, Philip pun akhirnya pingsan.
Melihat pelaku tak lagi melawan, Iqbal langsung mengikat tangan serta kaki Philip dengan menggunakan sebuah syal yang cukup panjang. Lalu setelahnya, mereka langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Saat polisi tiba di sana, kondisi Philip sudah babak belur dalam posisi terikat. Selain itu, keadaan masjid juga sangat berantakan. Pintu utama hancur, selongsong peluru di mana-mana, dan cairan merah berceceran di atas sajadah. Selanjutnya, setelah mendapatkan keterangan dari korban, polisi langsung mengamankan TKP beserta seluruh barang bukti milik pelaku. Polisi juga langsung membawa pelaku untuk dilakukan proses interogasi. Saat Philip telah tersadar, dia memberikan alasannya mengapa dia melakukan aksi teror itu. Dan secara mengejutkan, dia langsung mengaku kepada pihak kepolisian kalau aksi itu hanyalah rencana keduanya saja. Beberapa jam sebelumnya, dia telah mengeksekusi adiknya di rumahnya sendiri. Pengakuannya tersebut langsung membuat polisi bergegas untuk menuju rumah yang disebutkan. Sesampainya di sana, mereka mendapati rumah itu tak ada siapapun. Polisi langsung menerobos masuk. Begitu sampai di kamar Johani, terkejutlah mereka karena di sana benar terdapat jasad Johani yang telah terkapar dengan beberapa luka tembakan. Polisi kemudian mengabarkan penemuan ini kepada keluarga korban. Mendapati hal itu, sang ibu benar-benar terpukul. Dia tak menyangka putri yang dia besarkan berakhir dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan yang paling membuatnya hancur adalah pelaku dari kejahatan itu merupakan putra tirinya sendiri. Singkat cerita, 2 hari setelah penangkapan, tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 2019, Philip dihadirkan di pengadilan Oslo District Court. Dia datang dengan wajah penuh luka akibat dihajar 2 jamaah masjid. Di sidang awal tersebut, Philip menyatakan kalau dia tidak menyesal atas aksinya. Dia mengklaim kalau tindakannya tersebut adalah sebuah pembelaan diri untuk melindungi ras Nordik. Bahkan setelah sidang selesai, Philip keluar dengan memberi salam Nazi atau yang biasa disebut dengan Heil Hitler. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, pada 6 Maret tahun 2020, jaksa secara resmi menjatuhkan dakwaan dengan menuduh kalau Philip telah melakukan pengeksekusian berencana dan juga aksi terorisme. Kemudian sidang lanjutan dilakukan pada tanggal 7 Mei tahun 2020, di mana Philip masih tidak menunjukkan rasa penyesalan. Dia malah mengaku bangga telah mengeksekusi Johani karena dia bukanlah bagian dari Nordik. Dia juga berkata satu-satunya hal yang membuatnya menyesal adalah dia gagal melakukan pengeksekusian di sebuah masjid. Di dalam sidang, pengacara Philip sempat memberikan argumen kalau Philip mengalami gangguan jiwa. Namun Philip sendiri menolak argumen itu. Philip menyampaikan kalau dia melakukan tindakan kejahatan itu secara sadar. Dia juga menambahkan kalau dirinya ingin dilihat sebagai pejuang ideologi, bukanlah seorang dengan gangguan jiwa. Akhirnya tibalah di sidang akhir pada tanggal 11 Juni tahun 2020. Hakim menyatakan kalau Philip bersalah atas pengeksekusian berencana dan juga aksi terorisme. Dia divonis hukuman penjara selama 21 tahun, yang mana ini dapat diperpanjang menjadi seumur hidup jika dia masih dianggap berbahaya untuk masyarakat. Tragedi mengerikan ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Nama Philip Manshaus tetap muncul dalam lingkaran ekstremis internasional. Di mana pada tahun 2022, seorang pelaku penembakan di Amerika Serikat bernama Peyton Gendron menuliskan nama Philip di salah satu senjata yang dia gunakan. Hal ini menandakan kalau narasi kebencian yang dibentuk oleh Philip tetap bisa hidup di kalangan radikal global. Selain itu, serangan teror yang gagal di Masjid Al-Nur tetap memunculkan rasa takut yang mendalam di komunitas Muslim Norwegia. Jamaah Muslim menuntut perlindungan lebih serius dari pemerintah Norwegia, terutama di masjid-masjid kecil yang selama ini dianggap oleh mereka sebagai tempat yang aman. Meskipun tidak ada korban jiwa, banyak jamaah masjid mengalami trauma psikologis karena menyadari kalau mereka bisa saja menjadi korban pengeksekusian massal kapanpun itu. Kemudian 2 pria yang berhasil menyelamatkan diri dari aksi teror itu, mereka dinobatkan sebagai pahlawan karena keberanian mereka melumpuhkan pelaku bersenjata hanya dengan tangan kosong saja. Donasi mengalir untuk mereka, bahkan ada yang membiayai mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah.
Lalu sementara itu yang paling menyayat hati dari tragedi ini adalah Johanni Zangia. Johanni harus pergi untuk selama-lamanya. 2 hari setelah tragedi, upacara pemakaman dilakukan untuk Johanni. Pemakaman itu dihadiri keluarga, kerabat, teman sekolah, dan juga masyarakat luas yang ikut berduka. Di antara hadirin tampak Ellen Illy-Hansen yang merupakan ibu yang mengadopsinya. Dia menangis tak henti-hentinya. Dia berdiri di dekat peti, tangannya bergetar saat menyentuh bunga yang diletakkan di atasnya. Wajahnya murung, penuh luka batin, namun tetap berdiri tegar di depan kalayak. Upacara pemakaman dipimpin oleh seorang pendeta setempat. Dalam khotbahnya, dia berkata kurang lebih seperti ini. Hari ini kita melepaskan seorang gadis muda yang penuh dengan harapan. Johanni adalah cahaya kecil yang bersinar terang dalam keluarga, sekolah, dan juga persahabatannya. Kehidupannya diambil terlalu cepat oleh sebuah kebencian, namun cintanya akan selalu hidup untuk selama-lamanya. Kemudian seorang teman dekat Johanni juga berbicara. Dengan suara bergetar, dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Johanni ingin menjadi jurnalis. Dia punya rasa ingin tahu yang besar dan juga hati yang hangat. Dia sering berkata kalau dia ingin menulis untuk memberi suara bagi orang-orang yang tidak didengarkan. Namun kini justru malah suara dialah yang terputus. Tapi kami akan selalu mengingat Johanni. Sejak hari itu, makam Johanni hampir setiap hari didatangi oleh ibunya. Ellen rutin membersihkan dan juga merawat makam putrinya. Dia meletakkan bunga segar seakan menjaga agar Johanni tetap merasa dicintai meskipun jiwa raganya telah pergi. Mari sama-sama kita doakan semoga Johanni dapat beristirahat dengan damai di alam sana. Serta juga untuk kita semua para pendengar kisah. Semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.